Sebentar ya, saya siap-siap dulu. Mbak Viva? Mbak Viva? Ya Bu ya, ya Oh, Bu. bisa dengar ya? Oke. Saya akan jadikan Mbak Viva sebagai co-host, tapi gimana caranya ya? Nggak bisa, eh. Oke, Ini mohon maaf baru ini baru bisa bergabung benar-benar tight waktunya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa secara substansi bisa tersampaikan itu mudah-mudahan. Gitu. Terima kasih Pak Irsan. Baik, Perkenankan saya oke. membuka dulu. Ya, monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita bertemu di webinar atau workshop kaitannya dengan BIM atau Building Information Modeling. Ini adalah part yang kelima. Sudah 5 kali kami melakukan workshop, walaupun tidak keseluruhannya dalam format webinar. Baru 3 workshop terakhir ini dilaksanakan dalam format webinar. Hadir bersama kita hari ini dalam ruang virtual adalah Bapak AR Ahmad Irsan Iqbal, YAI, yang beliau adalah praktisi Building Information Modeling yang sudah banyak berpraktek secara arsitektural maupun secara Building Information Modeling. Izinkan saya membuka sesi hari ini. Mari kita dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa mendatangkan berkah ya dalam bulan Ramadan seperti ini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang virtual ini, perkenankan saya hari ini memperkenalkan lagi begitu narasumber kita yang sudah repot-repot hadir dalam ruang virtual ini. Beliau adalah Pak Ahmad Irsan Iqbal. Izinkan saya membacakan CV-nya juga. Beliau adalah Architects and BIM Manager di Air Architects and Partners dan merupakan staf pengajar di PPAR UII juga. Kemudian tenaga ahli perencanaan dan tata lingkungan di Yayasan Badan Wakaf UII, dan kemudian Komisi Riset dan Pengembangan dalam IBIMI atau Institut BIM Indonesia. Dan beliau adalah tenaga ahli tim perumus SKKNI, Standar dan Protokol BIM Nasional di Kementerian PUPR. Kemudian beliau adalah juga Deputy Training and Development di BIM KOE UII atau BIM Center of Excellency di UII yang diketuai oleh Bapak Dr. Ing Ilya Fajar Maharika. Baik, berikut adalah yang telah saya sebutkan adalah CV beliau. Pak Irsan, silakan bisa menyampaikan materinya. Ini adalah materi lanjutan yang mungkin bisa lebih teknis atau sambil diskusi gitu. Silakan Pak Irsan. Baik, ya terima kasih Bu Lia dan rekan-rekan. Mungkin ini baru 50 partisipan ya gitu teman-teman ya, masih belum banyak yang bergabung ya. Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa disampaikan kembali ke rekan-rekan yang lain. Oke, ini kita hari ini lebih ke arah teknis, mungkin akan dibagi menjadi 3 chapter. Chapter yang pertama saya kira nanti kita akan lebih banyak mohon agar rekan-rekan untuk bisa mengumpulkan semua pertanyaan selama ini gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian ada kendala gitu. Jadi kita coba selesaikan ya troubleshooting-nya ya. Itu tentunya hal-hal yang terkait dengan penggunaan BIM authoring software dalam proses BIM di fase kolaborasinya. Itu setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang lebih teknis lagi project setup, mengulang kemarin, kemudian modeling, ya artinya ada hal-hal yang harus dipahami, benar-benar harus diperhatikan pada saat kita melakukan modeling. Jadi kebenaran dalam model tersebut, kita belum menginjak kepada informasinya di level selanjutnya, tetapi kita coba lihat di modeling dulu. Nanti kalau informasi agak sedikit kompleks, mungkin di materi yang lain. Dan terakhir adalah koordinasi model tersebut. Nah, setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab yang keduanya gitu. Mungkin boleh sembari ya, tapi sembari dituliskan apa sih sebenarnya yang jadi
permasalahan selama ini unek-uneknya gitu ya. Itu nanti artinya sesi yang saya maksudkan chapter pertama tadi running simultan dengan sesi kedua yang saya bawakan gitu nanti. Jadi sambil ditulis semuanya pertanyaan-pertanyaan ya terkait apa yang menjadi kendala pada saat selama ini gitu hingga saat ini gitu, yang sudah dihadapi oleh rekan-rekan. Oke, baik. Kita akan mulai di bagian kedua langsung. Bagian pertama tetap jalan ya, Bu ya dan rekan-rekan gitu ya. Oke. Baik. Project setup. Izinkan saya untuk sharing ya, silakan, ininya. Oke. Sudah bisa dilihat semuanya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Iya, bentar. Oke. Baik, kita masih seperti kemarin, kita menggunakan apa namanya model project Arayan Residence kemarin, gitu ya. Namun kali ini kita akan coba bahas lebih teknis lagi, gitu. Kalau memang bisa sambil buka apa namanya BIM authoring software-nya mungkin lebih ini ya gitu. Meskipun kita belum tergabung dalam satu server gitu, saya kira nggak apa-apa gitu kalau mau dicoba misalnya begitu ya. Silakan teman-teman mahasiswa mungkin mau sambil membuka satu file BIM authoring software-nya. Maksudnya kalau misalnya dengan merek tertentu silakan dibuka filenya. Baik. Oke, ya. Yang paling utama adalah sebelum kita sharing seperti ini, gitu ya, kita melakukan kolaborasi, tentunya sudah ada pembagian tugas masing-masing tim, di mana saya coba ini dulu. Oke, teman-teman di sini tidak perlu menginstal lagi. Saya ulangi lagi ya kemarin gitu, mungkin saya review kembali, teman-teman di sini tidak perlu lagi menginstal servernya karena kita sudah punya server sendiri. Ini adalah alamat dummy dulu ya, gitu nanti akan dipublish oleh Bu Lia untuk alamat apa namanya pastinya gitu ya, finalnya gitu, karena ini on the progress setup servernya gitu ya, final setup. Nah nanti yang akan hanya diberikan akses apa namanya sebagai BIM manager itu nanti hanya ketua timnya dulu gitu. Jadi yang kemarin diangkat menjadi ketua tim gitu ya, sudah ada ya Bu ya gitu ya. Jadi arsitek kepalanya ya jadinya ya pura-puranya ya, kalau di ini ya posisinya ya. Ada arsitek kepalanya sekaligus menjabat sebagai BIM manager. Misalkan seandainya dari 3 orang dalam satu tim, saya yang memenangkan kompetisi tersebut, saya menjadi arsitek kepalanya, sekaligus saya menjadi BIM manager, maka saya akan diberikan akses ke server tersebut, gitu. Dan kemudian nanti arsitek kepala ini gitu atau BIM manager ini tugasnya yang pertama adalah akan menambahkan teman-temannya di situ. Akan menambahkan teman-temannya, misalkan ini sudah kita tambahkan An gitu, kemudian Luka, kemudian ada Stephen di situ. Kemudian silakan ya. Ini saya kira sudah bisa ya Bu ya kemarin? Atau masih ada yang kesulitan mungkin ini dengan ini? Sudah bisa saya kira ya. Jadi caranya mudah sekali, ditambahkan seperti ini. Klik misalnya gitu, create user, kemudian diberikan nama misalkan Amir misalnya gitu. Kemudian loginnya adalah Amir, mungkin ini Amir Khan ya, artis kalian gitu ya, passwordnya misalkan begitu. Kemudian choose foto misalnya ya, mau pakai foto yang mana misalnya gitu ya, ini. Nah saran saya adalah tolong rekan-rekan harus memasukkan fotonya ya gitu. Jadi siapkan foto JPEG ya, tapi resolusinya yang kecil saja. Kalau teman-teman lihat di sini
karena kan lihat sini nih, ini dimensinya hanya 250 kali 269 gitu pixel gitu. Jadi kecil sekali. Jangan pakai foto 4R ya yang resolusi yang sampai 3,6 megapixel. Jadi nanti server kita jeblok nanti gitu ya. Untuk buka itu udah berat sendiri. Jadi pakai ini foto yang kecil, kemudian hanya satu, saya kira yang penting kelihatan mukanya, nggak perlu satu badan full gitu ya, dan harus foto aslinya gitu, jangan diedit ya gitu ya. Oke. Nah, misalkan saya akan masukkan foto yang ini misalnya, foto saya juga gitu ya. Dan nah, manajemen role-nya untuk ketika si manajer atau kepala arsiteknya atau BIM manajernya ini jangan di set gitu. Jadi jangan di set, kemudian ini nanti jadikan dia sebagai arsitek saja seperti itu. Nah, gitu. Jadi nanti terakhir kemudian kita save gitu ya. Email mohon diisi misalkan amir@airgroup.id misalnya begitu. Save, ya sudah masuk berarti gitu ya. Dan pastikan adalah warnanya. Warna ini tidak boleh sama. Misalkan saya sudah menggunakan warna oranye, kemudian Amir warna biru, In warna merah, kemudian Luka warna pink, kemudian Stephen warna hijau. Pastikan jangan sampai ada dua warna yang duplicate gitu. Nanti akan kesulitan dalam identifikasi pada saat kita akan memainkan, kita ingin membedakan apa namanya model berdasarkan user reserve-nya gitu. Oke. Itu kurang lebih setelah diundang berarti Amir otomatis akan masuk ke dalam sistem servernya. ID-nya dulu gitu, ID-nya dulu. Nah, apa yang dilakukan kemudian oleh si Amir gitu ya. Saya logout dulu. Ini adalah desktopnya Amir. Amir akan mengakses dengan internet, gitu, via internet dengan browser. Saya sarankan browsernya menggunakan apa namanya Chrome saja. Dia akan menuliskan namanya Amir, kemudian passwordnya, dan dia akan login. Nah, Amir hanya punya privilege project dan user saja. Dia hanya bisa melihat siapa user-user, kemudian seperti itu. Namun Amir tidak bisa punya akses lebih selain itu kecuali manajernya gitu. Nah, ini penting sekali karena nanti ketika semua punya akses ke servernya maka ini bisa chaos gitu. Jadi ada duplicate rules di sana sehingga ketika yang satu seharusnya hanya bisa membuat layer, tugasnya adalah membuat layer, namun hanya manajer saja misalnya membuat layar, namun ternyata arsiteknya atau modelernya juga bisa membuat layar, ini nanti layarnya berantakan gitu. Susah koordinasi. Jadi biarkan pembagian tugas itu di awal dan masing-masing punya privilege tertentu begitu. Oke, paham ya. Oke, kemudian setelah dipastikan bahwa ketika teman-teman bisa masuk ke dalam server ini via di rumah gitu ya, kemudian via Chrome dengan menggunakan internet gitu, maka dipastikan teman-teman sudah bisa untuk bekerja berkolaborasi. Gitu. Nah, setelah itu tentunya si manajer lebih dulu sudah membagikan proyeknya gitu ya, sudah membagikan proyeknya, sudah sharing proyeknya. Misalkan ini saya, nanti ada klik ke apa? Nanti ada keterangan di sini user, nama user berarti itu menandakan orang yang bekerja di sini gitu ya. Jadi seandainya ini belum di-share, maka tinggal kita ke teamwork, kemudian tugas selanjutnya oleh BIM manager adalah men-sharing project itu, kemudian klik project, and then share di sana. Karena saya sudah sharing gitu, maka ini sudah tidak ini lagi. Saya kira kemarin sudah sudah saya jelaskan ya bagaimana cara sharingnya gitu, atau saya jelaskan kembali lagi. Tapi kalau misalnya mau dijelaskan kembali tidak apa-apa karena ada peserta baru. Oke, baik, siap. Baik, saya akan contohkan kembali. Maka buka ArchiCAD di situ, rekan-rekan. Kemudian mungkin langsung membuka filenya ya. Nah, dalam hal ini saya akan buka file baru saja. Bentar. Iya. Ini ada multiple.
Oke, saya pindahkan ke sini, rekan-rekan. Baik, saya kira ini nanti saya ya. Oke, ini hanya simpel saja. Ini adalah desainnya BIM Manager misalnya ya, yang terpilih gitu ya. Oke, kemudian begini, misalnya gitu. Kemudian saya akan cut. Ya, kurang lebih begitu. 3D-nya seperti ini, kita cek. Oke, kemudian kita ada kelihatan pintu, misalnya biar tambah anu lah gitu ya, tambah pura-pura biar kelihatan anu lah agak ini dikit gitu ya. Nah, oke. Dan dia kopikan sampai atas misalnya gitu ya. Nah, 3 lantai dan seterusnya gitu misalnya. Oke, lalu desain ini akan kita sharing. Jadi setelah BIM Manager tugasnya tadi menginput dan meregistrasi anggotanya, kemudian dia akan buka desainnya, filenya gitu. Oh ya, jangan lupa platform kita ArchiCAD 23 ya, rekan-rekan. ArchiCAD 23. Jangan pakai yang 22 karena kita menggunakan yang cloud free gitu, sehingga ini hanya bisa untuk satu versi gitu. Jadi kalau teman-teman pakai yang 22 ini nggak masuk gitu. Jadi semuanya 23. Teman-teman bisa ke My Archi gitu ya, My Design Software di situ. Nah, teman-teman bisa langsung register and download sebagai student. Nanti di sana akan dapat serial number di sana gitu. Nah, kita memakai student version, oke? Ya. Pak Irsan, jika boleh menambahkan, pada workshop yang pertama atau kedua kami sudah mengarahkan untuk semuanya menggunakan ArchiCAD 23. Kemudian license yang dari lab yang disediakan lab, license educational itu sudah di-share I see. Oke, Google Classroom Lab. Oh, baik Bu. Ya, bagus. Kalau begitu sudah tidak ada masalah lagi karena dipastikan tidak ada versi. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya setelah ArchiCAD 23 gitu ya. Kemudian kita langsung di situ. Kemudian kita ini adalah list project yang sudah di-share tadi ya. Ini kemarin kemudian kedua gitu kita namakan rental. Nah, penulisan ini memang ada aturan. Sebenarnya teman-teman akan berikan semacam tor BIM singkat gitu ya. Termasuk di dalamnya akan menjelaskan bagaimana cara menulis nama file project-nya. Sembarangan nulis nama file project, jangan rental office oke, yes gitu. Nah, gitu nggak boleh gitu. Jadi namanya akan secara penulisannya judul project-nya dulu, rental misalnya ya, rental office seperti itu. Kemudian underscore gitu. Kemudian nama kelompok atau timnya, misalkan misalkan V-Studio misalkan gitu. Kemudian di sana saya kira ditambahkan saja WIP gitu ya. Nah, WIP itu apa? WIP itu adalah work in progress. Artinya file ini sedang dalam progress. Jadi belum final gitu. Oke. Nah, perhatikan baik-baik pada saat menuliskan nama filenya. Oh, sorry, satu lagi di depannya itu ada nama kelasnya, gitu. Ya, masing-masing kita ada berapa kelas, Bu Lia? 10 kelas. Ada? 10 kelas. Bu? 10 kelas, Pak. Baik, 10 kelas ini kan kelasnya disebut dengan kelas A, gitu ya. Kelas A gitu ya, underscore. Sehingga nanti urutan projectnya kita bisa men-tracing nanti. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan itu. Karena nanti kelas A sampai kelas E itu akan di server 1, kelas F sampai kelas J itu akan ada di server 2 gitu. Kemudian tinggal di-share seperti ini. Oke. Oh,
lagi-lagi kenapa ini, mohon maaf, dia tidak bisa share karena tadi statusnya adalah, atau si Amir tadi, misalkan Amir statusnya tidak bisa share project karena dia bukanlah manajer begitu. Nah, jadi misalkan saya masuk di sini, saya sebagai Ahmad Irsan di situ, barulah saya bisa share project ini kembali. Gitu. Nah, okay. Jadi makanya tugas BIM manajernya agak berat nih di awal gitu. Nah, ada tugas lagi nanti. Oke, nah sekarang dia otomatis kalau BIM manajernya mau cek, ya saya log out lagi ya, gitu ya. Maaf. Kemudian saya masuk ke sini. Ya, di project nantinya akan kelihatan gini, kelas A. Nah, ada projectnya. Kemudian kita di sini, nah Bapak Ibu dosen juga akan bisa ngecek aktivitas teman-teman loh. Jadi kita bisa lihat di sini activity siapa yang sudah bekerja. Gitu. Jadi kelihatan jam berapa bekerjanya begitu. Jadi kalau ada yang di sini tidak bekerja misalnya gitu ya, ini tawan. Gitu. All user Ya, misalkan. Ya, Haikal merespon ini. Ya. Haikal? Iya, oke. Mungkin Diana dulu. Ya, baik. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen gitu, nanti Bu Lia mungkin ini nanti ya Bu ya, gitu. Jadi ketika ingin mengecek keaktifan siswanya, nanti tinggal diklik di sini berdasarkan nama atau user di situ akan kelihatan nanti gitu siapa yang aktif, siapa yang tidak gitu. Jadi absensinya bisa kelihatan di sini juga nanti begitu. Baik. Jadi teman-teman harus aktif sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam bekerja ya, gitu ya nantinya gitu. Oke. Ini absennya terrekod soalnya di sini. Baik. Setelah itu kita kembali lagi, ini saya tutup. Oh iya, ketika kita bekerja dengan menggunakan metode teamwork di BIM Oper ArchiCAD gitu ya, ini kita tidak perlu left gitu ya seperti ini, atau quit project, atau di sini ya leave project, cukup close project, atau cukup klik di sini saja, tutup di sini gitu. Tapi kalau teman project di sini, maka teman-teman akan keluar dari project itu, mendaftar ulang lagi gitu ya. Baik. Oke. Saya kira begitu untuk untuk awalan, untuk setup. Kemudian tugas berikutnya setelah memasukkan nama peserta, kemudian tadi sharing project-nya, kemudian tugas berikutnya adalah menentukan teamwork, membagi tim kerjanya gitu. Jadi di sini sebelumnya saya kira ini Bu, saya kira sudah bisa ini ya untuk membagi struktur folder itu. Boleh sekali Pak. Oke, baik. Jadi rekan-rekan, ini juga tugas BIM manager. Di BIM manager ini gede banget tugasnya, tanggung jawabnya gede banget ya, besar sekali. Kemudian tugasnya cukup banyak gitu. Tapi setelah ini running, nanti dia mengkoordinasikan desainnya gitu ya. Jadi saya kira memang tugasnya ya inilah tanggung jawab sebagai seorang BIM manager atau arsitek kepala gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi tugas dulu. Nah, membagi tugas, teman-teman gunakan Excel spreadsheet gitu atau apapun itu seperti itu. Tapi yang bisa terrecord, saya sarankan untuk punya hub sendiri, bisa menggunakan G Drive seperti itu. Jadi disepakati nanti diundang di G misalnya begitu ya. Sehingga kita nanti bisa berkomunikasi di G Drive itu di tiap-tiap kelompok. Isinya apa? Isinya adalah membuat seperti ini misalnya gitu ya. Apa yang akan bertanggung jawab terhadap apa begitu. Kemudian kapan ini sudah dibagi. Jadi yang lantai 1 dan 2 adalah air misalkan. Nah, saya misalnya tingkatan. Jadi kemarin saya ulangi lagi bahwa teman-teman juga harus punya nama singkatan namanya minimal 3 maksimal huruf gitu, ya.
maksimal 3 huruf. Jadi cari singkatan namanya karena ini penting sekali, nantinya akan terkonversi juga ke dalam nama-nama file gitu. Jadi ketika file itu dibuat oleh seseorang, di belakangnya akan diberikan ekspresi. Kalau ditulis namanya yang panjang gitu, ada Raden Roro aja apa gitu, nah itu kan repot kita. Jadi harus disingkat menjadi 3 saja. Oke. Kemudian di lantai 2 akan diberikan oleh dan lantai ketiga akan diberikan kepada houser gitu ya. Teman-temannya gitu. Oke, clear. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan di manager nantinya sebelum ini semuanya tugasnya kita jalankan gitu, adalah setup project gitu ya. Setup project untuk setup layer, kemudian juga yang paling penting adalah ini lokasi. Nah, gitu. Jadi saya sarankan mungkin sebelum sharing boleh langsung di setup gitu. Jadi project-nya boleh langsung dilakukan sebelum sharing. Jadi kalau saya langkah-langkahnya tadi adalah 1, kita registrasi member ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah project, gitu. Oke. Dan yang ketiga, nah sebaiknya kalau menurut saya sebelum di share project-nya di nomor 2 ini setup project sudah dilakukan gitu. Nah, jadi setup project sudah dilakukan. Mungkin ketika sudah di share atau di sini termasuk setup project gitu, mungkin lokasi, ya, location, kemudian sistem di sana, kemudian GUI, graphic user interface-nya gitu, kemudian foldering system and naming gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini di dalamnya waktu working time di sana. Jadi disepakati nanti mau kita server main server aktif mulai dari hari Senin, hari Jumat seperti itu, atau di Jumat itu sekitar 16 jam. Gitu. Kemudian hari Sabtu kita berikan waktu sedikit 12 jam saja gitu. Jadi sampai pukul 12 libur gitu ya. Jadi gitu. Jadi mungkin ada yang Sabtu mungkin acaranya karena kan lagi WF jomblo semua mungkin jadinya ya gitu ya, sehingga nggak apa-apa sampai jam 12, jadi sambil nunggu itu waktunya gitu ya. Jadi sampai jam 12 kita bukakan server. Baik, saya kira itu kita coba akan bahas sedikit tentang layering system, location, layering system, and gitu, dan foldering name gitu di setup project gitu ya. Nah ini meski tugasnya seorang BIM manager, saya kira lain yang role-nya bukan BIM manager juga perlu, jadi bisa mengingatkan BIM manajernya ketika ada yang terlupakan. Baik, kemudian kita coba ke location gitu. Jadi sebelum project di-share, maka cek dulu lokasinya, project preference, kemudian project location. Pastikan dengan rekan-rekan sudah tuliskan nama projectnya dengan baik, kemudian alamatnya di sini ada gitu ya, di Jakarta ya kalau nggak alamatnya ya, di Jakarta gitu ya, city-nya, address-nya, kemudian sampai ke postcode-nya dan negaranya tentu gitu, dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang lainnya gitu. Lalu dan yang tidak ini latitude dan longitude-nya.
Saya kira kemarin sudah ikutnya Bu Sugini, tentu akan sangat dengan istilah latitude longitude, nggih? Gitu. Iya, jadi posisi latitude dan longitude ini adalah posisi titik project point. Nah, jadi saya ini kan, ketika kita bicara location, maka kita akan bicara dua hal, project point dan survey point. Gitu. Nah, ini project point yang dimaksud adalah ke sini dulu di level 1 misalnya. Oke, baik. Nah, project kalau rekan-rekan di sini di BIM authoring software apapun ada titik tengah yang di sini gitu. Ini titik tengah ini menandakan poin 0 0. Jadi koordinat x, y, z-nya adalah 0,0. Ini adalah PP, project point. Jadi BM satunya gitu. BM satunya. Jadi teman-teman harus menentukan di mana BM-nya. Nah, BM itu jangan di dalam bangunan gitu. Berarti carilah di sedikit gitu agak menjorok ke jalan. Karena kalau misalkan seperti di project ini sorry. Okay. Oke. Oh, saya coba di sini. Jadi project point-nya kita sudah tentukan dahulu. Jadi di area ini, di pojok ini, gitu. Kemudian dari project point di real work-nya nantinya akan tentu surveyor untuk menentukan titik. Kemudian elevasinya. Jadi kalau kita sudah menentukan bahwa nolnya adalah di sini di dekat pojokan trotoar gitu ya, maka nanti untuk di kolom yang pertama, kolom 7F gitu, yang jaraknya adalah 800, kita tidak mesti harus menggunakan as ya sebenarnya ya ketika mengverifikasikan grid itu gitu. Jadi kita bisa menggunakan gitu atau rata dalam misalnya begitu. Dia adalah berarti di sini X-nya adalah 4.800, adalah 570. Sementara Z-nya ada 0, begitu. Nah, itu adalah project point-nya gitu ya. Jadi, nanti di sini kalau saya ini kan nanti adalah ini adalah project point PP. Project point 0,0 gitu. Lalu kalau kita ingin mengidentifikasikan titik ini, nah ini ya, ini adalah finish. Jadi ini adalah core-nya gitu. Jadi ketika pada saat di ini dia, maka posisi ini adalah berapa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa ya? X-nya adalah 4.800, kemudian Y-nya ada di berapa? 570, yes. Dan Z-nya adalah gitu. Nah, ini ada bukan project point, tetapi ini adalah kolom koordinat kolom F7 gitu. Nah, dengan begini teman yang di lapangan di survei yang punya tugas mensurvei lapangan seperti Bapak ini nanti beliau akan menerima informasi dari saya seperti itu, lalu beliau akan nembak. Ketika sudah ditembak nanti maka teman-teman kemudian memasang boplang dan lain-lain, begitu akan jauh lebih akurat gitu ya, sehingga yang sesuai dengan desain kita. Makanya banyak yang kita semua di sini para arsitek kadang-kadang langsung aja hajar seperti itu. Saya kira kalau sudah masuk ke dalam tahapan teknis seperti ini, sebenarnya bukan dalam tahapan teknis, tapi dalam awal
konseptual itu sudah harus aware dengan yang namanya location ya di sana gitu. Nah, setelah kita tentukan, dan jangan lupa juga north-nya ya, arah utaranya. Jadi kalau di sini ketika kita posisinya seperti ini, arah utaranya adalah 90 derajat. Namun kita bisa melakukan modifikasi dengan arah utara tertentu gitu nanti. Tinggal dirubah saja. Kalau dalam hal ini 93,35 derajat. Karena apa? Karena saya melihat ketika di Google Earth di sana, sebentar, ambil di sorry, di sini di tracing. Ya. Sorry. Sebentar. Itu ada arah kiblat di tracing B kalau nggak salah saya, atau lupa. Kemarin belum sempat dibuat, maaf. Jadi coba saya buat. Nah, bagaimana teman-teman untuk menentukan titik ini tadi, option, project preference, dan project titik ini, maka teman-teman harus membuka, bisa menggunakan Google Earth. Situ. Ya, sana. Oke. Kita lihat di situ. Iya. Kemudian view, kemudian reset, dan seperti ini. Nah, di sana view, reset lagi ya, tilt and compass. Jadi kalau kita lihat, ini adalah tampilan dari gitu. Kita jangan memaksakan dia harus 90 derajat seperti ini, jangan begitu. Jadi kalau misalkan dalam keadaan sebenarnya, saya reset ya, ini adalah dalam keadaan sebenarnya, tilt gitu misalkan, tilt and compass. Posisi dia tidak 90 derajat jalan ini. Posisi dia adalah 93, sekian derajat begitu. Jadi kalau kita lihat, jadi di sini nanti caranya adalah teman-teman file save as ini apa namanya ini menjadi JPEG gitu ya, gambar ini menjadi JPEG, kemudian disimpan, lalu nanti diekspor ke dalam, saya kira sini ada, nanti coba Google Earth-nya. Ya ini, langsung di drag ke sini. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita mau, kalau 90 derajat, berarti harusnya kan begini ya, begitu. Tapi kalau kita lihat, ini agak, Ctrl E, dia agak menggeser sedikit, seperti ini. Nah, berarti sekitar 3 di sana. Jadi, bukan 90 derajat, tetapi 93 derajat. Nah, ini penting, karena kalau kita salah menentukan project location, kalau kita salah, ini kita masukkan menjadi 0, 90 derajat, maka F juga bisa kepada respon terhadap solar pad-nya, begitu. Nanti dimarah sama Bu Sugini loh, nanti kalau salah hitung. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan dengan baik gitu. Nah, di Google Earth nanti teman-teman sudah menentukan saya mau akan memberikan titik project poinnya ada di mana gitu. Untuk menambahkan project point baru misalnya, saya nggak mau dong di sini, tetapi saya maunya di pojok kanan atau di utara. Tambah saja 1 di utara, kemudian letakkan di sini kurang lebih. Kemudian di sini akan kelihatan latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Ketika teman-teman geser ke samping gitu, maka latitude-nya akan berubah, longitude-nya pun akan berubah. Nah, dan satu lagi hal yang harus diperhatikan adalah altitude-nya di sini, elevasinya. Ketika teman-teman drag mouse-nya ke pojok ini, pojok reference-nya, maka teman-teman langsung baca di sini 110 meter. Artinya ini adalah 110 meter di atas permukaan laut. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan survey point. Latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, altitude-nya sekian, itu adalah survey point. Yang dikonversikan ke dalam project point kita dalam posisi
0.0.0 gitu. Karena seorang surveyor dia tidak akan menembak berdasarkan geografis reference, georeference, tetapi dia akan lebih mudah untuk menembaknya itu gitu berdasarkan titik project 00 yang sudah ditentukan gitu. Ada bisa kadang-kadang untuk project tertentu yang memang berhubungan dengan scope yang lebih makro, saya kira menggunakan georeference gitu nantinya. Oke. Baik. Selanjutnya setelah option setelah location kan, maka coba kita cek di sini apakah sudah benar ini. Nah, sorry, ini tadi berapa? 100. Sorry. Ini tadi option, project preference, kemudian project location. Ya, di sini adalah 110,0 misalnya begitu. Kita cek di Google Maps-nya apakah betul lokasinya. Sudah betul di sana gitu. Jadi memang kita harap maklum karena ada di Google Earth itu tidak 100% tepat gitu ya. Jadi memang ada miss-nya sekian gitu. Tapi saya kira teman-teman bisa menggunakan referensi ini untuk untuk awalan ya gitu, tidak masalah. Tapi nanti kalau di project nyata teman-teman harus menggunakan peralatan GIS yang lebih detail lagi begitu. Baik, saya kira sampai situ untuk project lokasi. Kemudian kita atau ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan tentang project location. Sebenarnya ini ada respon tapi bukan tentang project location, tentang pembagian tugas. Boleh nggak, Pak? Atau di dulu ya, di suspend dulu gitu ya. Ya. Baik. Oke, selanjutnya rekan-rekan kita akan beralih kepada tadi kalau kita sudah bicara tentang project location, kemudian di team rules-nya yang saya tulis tadi adalah layering system, GUI, foldering, dan lain-lain. Saya kira ini penting sekali. Layering mungkin nanti akan ada Tor juga, Bu Lia, kita buat. Jadi semacam Tor khusus kecil saja yang membantu untuk teman-teman membuat layering sistemnya, memperbaiki. Jadi kalau si membuat layer dengan konfigurasi seperti ini, maka dimohon untuk dirubah ya menjadi standar gitu. Nah, jadi seperti ini ada rel gitu, kemudian ada DDG misalkan. Ini sebenarnya singkatan gitu. Jadi layer itu jangan dibuat dengan nama yang panjang gitu, cukup 3 sampai 5 huruf gitu yang mewakili. Kemudian bisa dibuat alternatif dipisahkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini kebetulan saya memisahkan karena ada kebutuhan untuk diekspor ke game engine untuk simulasi seperti itu. Tapi kalau enggak pun teman-teman cukup dinding gitu, DDG saja sudah cukup seperti itu. Gitu. Jadi tidak perlu banyak layer nantinya gitu. Oke, itu yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah sepakat dengan GUI-nya. GUI itu adalah graphic user interface. Jadi toolbar-toolbar apa saja yang harus dimunculkan gitu ya. Kemudian foldering system dan name di sini. Nah, teman-teman, mulai sekarang harus bisa untuk merapihkan foldering sistemnya. Jadi foldering system ini sebenarnya kalau ini mewakili buku produk akhir gitu. Jadi buku produk akhirnya nanti ada dokumen arsitektur. Nah, ini nanti dokumen arsitektur ini nanti di sub covernya. Kemudian dibuka lagi nanti ada, kalau ini kan ada dokumen presentasi, kemudian rencana teknis arsitektur, rencana potongan, dan lain-lain begitu ya. Kemudian ada subcover lagi, dokumen teknis arsitektur. Kemudian baru akan ada gambar-gambar rencana denah gitu. Misalkan rencana denah konstruksi baru, rencana denah lantai 1, gitu, lantai 2, dan selanjutnya. Karena nanti pada saat kita publishing gitu ya, nanti akan ada juga, saya kira ini penting sekali, misalkan saya akan coba buka rencana denah lantai 1 di sini. Oh, sorry. Sepertinya error, Bu, sebentar, Bu.
Iya. Oke, bisa dibuka di sini juga. Coba kita lihat. Nah. Oke. Iya. Sorry, saya coba di sini gitu ya. Jadi di rencana denah level 1. Nah, di situ. Maka teman-teman di sini sudah ada struktur publikasi yang baik di situ. Artinya di situ sampai menandakan posisi, kemudian skala gambar, tanggal isu, kemudian mungkin ada tambah-tambahan yang lain, dan layout ID-nya. Karena masing-masing gambar itu harus punya layout ID gitu. Jadi teman-teman juga harus membuat ini. Nanti saya kira akan ada diri ya untuk membuat ini nanti gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi tadi. Oke. Nah, setelah foldering sistemnya jadi, maka teman-teman bisa langsung share, BIM Manager sudah bisa langsung share, dan kita langsung bisa bekerja secara kolaboratif gitu. Oke. Nah, baik, mulai di sesi ini saya kira ada pertanyaan dulu, mungkin 2 pertanyaan gitu sampai pukul 17. Ya, ini ada pertanyaan dari satu mahasiswa, Salwa ya. Sebentar. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya untuk pembagian tugas, apakah lebih jika pembagiannya per lantai tapi mengerjakan semua sistem, atau semisal satu anak hanya memegang satu seperti struktur saja atau MEP saja gitu. Ini kalau ya baik. Oke. Ya, kemarin ya, jadi kalau cuma megang struktur doang berarti buatnya cuma begini doang dong gitu. Kalau buat MEP aja jadi cuma buat pipa aja satu nanti. Jadi teman-teman di sini nanti tetap akan masing-masing member itu akan dibagi berdasarkan fungsi vertikalnya begitu. Itu akan jauh lebih ini, fungsi vertikal atau fungsi zoningnya. Misalkan dalam bangunan itu terdapat ini kalau zoning ya, kalau kita bicara zoning misalnya ada zone A, kemudian zone B, misalkan begitu, dan zone C misalkan begitu. Jadi bangunannya cuman tidak terlalu tinggi, jadi 2 lantai gitu. Tapi jangan sampai zone A yang segede gini dihandle 1 orang misalkan begitu, 4 lantai lagi begitu ya, kasihan yang lainnya santai. Jadi pembagiannya harus seadil mungkin gitu. Nah, ini tugas BIM Manager lagi yang kita serahkan kepada BIM Manager di sini ya, berkoordinasi bagaimana membagi bobot pekerjaan tersebut. Nah, kalau yang lebih mudah untuk proses pembagian itu saya kira dengan berdasarkan luasan nantinya gitu. Jadi luasannya dicek dulu, nanti baru dibagi. Biasanya kalau tipikal saya kira luasan 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 itu hampir sama, almost gitu ya. Gitu. Nanti mungkin ada ditambah kalau misalkan yang atas ternyata lebih kecil seperti ini, maka dia kebagian buat dong lansekapnya ya, gitu, sekalian desainkan lansekapnya begitu. Oke? Nah, baik. Pertanyaan berikutnya terakhir, mungkin sebelum saya lanjutkan untuk ini. Baru itu saja, dan tadi juga sudah dikonfirmasi Pak Tony selaku koordinator studio, sehingga pembagian dengan Oke, baik, siap. Baik. Oke. Ya. Baik, Bu, saya lanjutkan lagi. Nah, ya. Sekarang kita akan lebih ke arah teknis, gitu ya. Kemudian saya coba di sini nanti. Oke, saya delete di sini. 3D all, gitu ya. Teman-teman harus bisa juga di sini untuk si BIM Manager ini punya tugas untuk supaya memudahkan koordinasi, misalkan 3D struktur dengan kontur gitu. Dia harus bisa menampilkan kombinasi layer gitu sesuai dengan pokok pembahasan. Misalkan kita hanya membahas tentang strukturnya, maka yang harus dimunculkan hanya struktur saja di sini. Di mana nanti yang ada layernya, jadi di dalam sistem layernya, kombinasi layernya, jadi yang arsitektur itu di hidden.
Nah, kenapa? Nah, kalau penulisan layernya bagus, baik, maka ini akan sangat mudah. Karena kalau kita mau lihat layer arsitektur, dia akan ada ekstensi A di depannya, gitu. Sehingga ini di hidden semua yang ekstensi A. Kemudian kita hanya akan memunculkan ekstensi yang apa? Kira-kira yang struktur S, gitu, ya, gitu. Kemudian yang kita dan ornamen-ornamen equipment landscape kita simpan dulu, MEP-nya, electrical-nya, mechanical dan plumbing-nya kita simpan dulu begitu. Nah, sementara kalau 3D all berarti kita harus show all layer gitu, mungkin gitu. Saya sampai ini. Dan kita klik kanan redefine with a current window setting. Jadi ketika di mana kita mau mengambil posisinya, misalkan di sini ya, gitu ya, untuk tampilannya, klik kanan, redefine, gitu. Itu artinya kita sudah mengunci posisi terakhir dari tampilan 3D-nya. Sehingga ketika kita 3D struktur seperti ini, tanpa kontur seperti ini, misalnya kemudian 3D all, dia akan jadi seperti tadi, kurang lebih begitu. Jadi ini juga penting, ini masuk dalam skema foldering sistemnya tadi ya, gitu ya, tampilan untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan desainnya. Nah, oke. Selanjutnya kita sudah mulai kepada kolaborasi, misalnya gitu. Nah, di sini yang bekerja ada 2 orang gitu. Saya akan satu lagi saya WA gitu, Mr. Hauser bergabung dong, gitu. Baik, dia akan bergabung. Saya ulangi lagi langkahnya ya. Ini pura-puranya Mr. Hauser di luar negeri, gitu. Jadi dia akan architect-nya gitu, karena sudah masuk jam harus bekerja sama begitu ya. Kemudian dia klik teamwork di sana, dia akan masuk sesuai dengan namanya di situ gitu. Kalau belum ada di sini seperti kemarin logging in different, masukkan alamatnya, masukkan login name-nya, kemudian masukkan password yang sudah diberikan gitu ya. Nah, kemudian setelah dia sekarang sudah bisa langsung bergabung, dia pilih project yang akan dikerjakannya gitu ya. Jangan ambil project orang lain ya gitu ya. Jangan masuk ke project orang lain. Apa? Karena di sini saya lupa tadi menyampaikan sabotase proyeknya repot nanti karena persaingan ketat gitu ya, kalah tender nanti gitu ya jadinya. Jadi pada saat di sini di project ini kita punya akses di sini ya. Jadi klik akses di sini, klik akses di situ. Siapa yang hanya bisa masuk ini, masuk di project ini? Saya hanya klik di sini project, kemudian klik di sini, kemudian akses, akan diedit, custom gitu ya. Jadi siapa saja yang bisa masuk di situ, saya tentu masuk, kemudian di save, kemudian ditambah lagi yang lainnya, misalkan gitu custom, dan di sini misalkan gitu ya, save, kemudian Stephen Hauser, save. Jadi hanya 3 orang ini yang bisa masuk. Ini saya hapus, everyone saya hapus, sehingga hanya 3 orang ini saja yang hanya bisa akses ke dalam project ini gitu ya. Nah, sementara kalau masuk ke dalam kelas A ini tidak bisa gitu jadinya gitu ya. User yang lain, Amir Khan dan Lukas Surik ini tidak bisa masuk ke dalam project Arayan ini gitu. Nah, sementara kita ada di sini, kembali kita akses gitu ya, ini activity, ini akses, kita tulis di sini hanya saya, BIM manajernya gitu, kemudian ada An gitu, akan ikut, kemudian yang lainnya adalah Stephen Hauser gitu, save gitu. Jadi dan ini everyone dihapus gitu. Jadi kalau bukan masuk kelompoknya dia tidak bisa masuk meskipun dia sini mencoba untuk masuk tadi gitu, Hauser gitu. Misalkan saya sebagai Lukas Sulik, dia nggak bisa masuk ke dalam sini gitu, akan tertolak nantinya begitu. Oke, ini Stephen Hauser gitu. Kita masuk ke project ini, rental office ini. Iya.
Oh, sorry. Ini salah project ya tadi ya. Project. Salah project, maaf. Iya, salah project ini. Projectnya adalah harusnya yang... Oke. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Dia ini. Oke, lanjutkan saja. Nanti di sini akan muncul karena tadi salah masuk kamar. Bisa ini. Saya ulangi lagi. Oke. Baik, sambil menunggu. Nah, oke. Ya, tadi saya harus send and receive. Sini juga. Iya. Masuk ke sini. Join. Ya, ini saya tutup saja. Sorry, ini. Oke. Baik. Nah sekarang sudah kita lihat Stephen Hauser sudah masuk dan kita sudah bisa berkomunikasi. Langkah selanjutnya oleh si BIM Manager itu kita lihat di sini ya, BIM Manager. Nah, ini kemudian klik dua rekannya gitu ya. Kemudian klik kanan di sini, sapa kedua rekan-rekannya gitu. Send message di sana gitu. Assalamualaikum gitu. Udah buka puasa belum misalnya gitu ya orang luar sana pakai ini salam juga ya, kita capture gitu, send, maka baik Anne dan Stephen Hauser itu akan menerima message tersebut gitu dua-duanya gitu dan bisa mereply gitu, si Hauser mereply waalaikumsalam. Dan selanjutnya, saya kira ini sudah ini mudah sekali untuk dilaksanakan. Kemudian ya masuk. Jadi ininya tadi. Sini ya, sorry. Oke. Ya, saya menerima pesan dari si M ternyata yang di chat oleh si Stephen Hauser, bukan saya tadi gitu. Oke, baik. Artinya teman-teman di sini akan berkomunikasi via chatting langsung di platformnya gitu. Jadi tidak usah pakai WA lagi gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita coba fokus di lantai 3. Kita lihat sebagai BIM manager gitu di sini punya tugas khusus bagi N gitu ya, untuk ini tolong saya dibantu untuk owner kita pengen ini dibagi dua begitu, dibagi dua. Jadi tugas ini karena ini adalah di lantai 3, kalau kita cek di teamwork rules-nya, maka di lantai 3 ini adalah bagiannya Miss N gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab yang harus menyelesaikan pekerjaan di lantai 3, desain di lantai 3 gitu. Lalu saya akan chat kemudian saya akan chat Miss N, send a message gitu. Miss N, tolong lantai di lantai 3, kemudian kamar bagian ini dibagi menjadi 2, tuh. Kemudian di capture seperti itu. Nah, send N. Lalu Miss N akan menerima ya, ini adalah N-nya gitu. Kemudian dia akan apply view di sana. Dia langsung akan apply view, maka viewport di sini akan langsung mengarahkan view yang menjadi cuman dari message saya tadi gitu. Kemudian dia akan reply baik gitu. Saya kerjakan gitu. Oke, send. Oke, saya reply kembali. Terima kasih. Nah, sebenarnya rekan-rekan
berkomunikasi di BIM ini ada apa namanya, ada tata caranya gitu. Dalam tata caranya artinya mulai dari apa namanya, bagian mana yang harus cara menuliskan bagian mana, koordinat berdasarkan koordinatkah, kemudian sampai menentukan batas waktunya. Karena semua penugasan itu, delegasi itu harusnya terrekod begitu. Jadi ada sistem lagi, ini di advance ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Manajemen isu dan lain-lain, manajemen komunikasi. Namun untuk saat ini kita pakai komunikasi bus terarah saja gitu ya. Untuk sementara ini. Oke, baik. Nah, sekarang di Miss N, di posisi Miss N, dia langsung bekerja. Nah, ketika dia ingin bekerja, ketika dia mengarahkan satu apa namanya, kursornya ke sini, ini kursor ini model ini tidak bisa di-drag kemana-mana. Jadi dia modelnya terkunci. Karena apa? Karena kalau kita lihat sini, reservation by user. Nah, ini ternyata bagian ini direservasi oleh saya, begitu, warna oranye gitu. Maka Miss N minta supaya ini tidak ini begitu. Jadi dia akan klik objek ini, kemudian dia akan ke saya gitu ya. Kemudian dia akan send apa namanya ini message gitu, release all dulu Pak, gitu misalnya begitu. Ya capture posisi itu. Kemudian saya menerima ini, saya apply view, maka saya harus release all dulu. Send and release all. Sehingga statusnya nanti ini bisa di reserve oleh Miss N. Jadi kalau belum di release all itu nggak bisa di reserve gitu. Jadi kembali ke Miss N. Nah setelah kita lihat ini adalah viewportnya Miss N, ini sudah biru. Nah ketika ini sudah biru maka dia bisa di release, bisa di reserve gitu. Di reserve artinya dipesan gitu. Jadi diambil gitu, dijadikan miliknya gitu. Jadi dipesan dulu posisinya. Pastikan bahwa ini. Nah sekarang dia reserve. Send reserve, maka ini berubah jadi merah otomatis dan dia bisa melakukan modifikasi mulai dari drag misalnya seperti itu, Ctrl D saya di sini ya gitu ya desainnya, kemudian kemudian dia akan menambahkan di pembaginya di sini, iya seperti itu. Dan jangan lupa setelah apa namanya modifikasi send and receive gitu. Karena kalau belum send and receive, maka semua member-member belum terupdate gitu. Jadi kalau sudah di send and receive dan member yang lain send and receive, maka akan kelihatan di sini. Ini misalkan viewport saya. Nah, ada apa namanya updatean di situ gitu. Nah, kalau kita lihat tetap di sini show reservation by user, maka ini adalah hasil kerjanya Miss N gitu. Begitu juga dengan Mr. Hauser, Stephen gitu. Jadi ketika dia akan membuka filenya di sini di rencana level 3 gitu. Ini belum diupdate, maka dia harus send and receive dulu, baru dia akan melihat ada updatean di sana. Oke. Saya kira begitu ya, gitu. Nah, kalau kita ingin melihat 3D-nya nanti misalkan ini adalah gambaran dari saya. Teman-teman pun bisa bekerja di 3D sebenarnya di posisi 3D gitu. Yeah. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini masih kelihatan biru semua gitu. Di lantai berapa tadi? Di lantai 3 ya, di lantai 3 di paling pojok. Seperti itu. Sebentar saya coba original color dulu. Iya. Nah, ini sudah ada, sudah dibagi. Namun kita bisa melihat di sini rekan-rekan. Nah, misalkan di sini ini masih ada yang salah. Kenapa? Karena dindingnya nggak naik ke atas. Nah, ini nanti kita penting sekali untuk manajemen model gitu ya, nantinya kebenaran model tersebut gitu. Kita lihat di sini. Sorry, surface. Kalaupun diarahkan ke mouse-nya, ke objek yang bersangkutan, maka akan tahu ternyata hasil buatannya Miss N gitu. Nah, kita lihat di sini, Miss N ini kurang tinggi gitu. Kurang tinggi berapa senti di sana. Tolong untuk diperbaiki. Nah, jadi saya akan apa namanya pilih objeknya, kemudian
selected elemen di sini bisa langsung atau bisa juga langsung dari sini gitu. Ada siapa yang di ini Miss N misalkan gitu ya. Kemudian mohon Miss N mohon dindingnya dinaikkan hingga batas lantainya, misalnya begitu. Oke, kita send di sana, akan menerima message saya, kemudian view, dia langsung mengarahkan ke 3D-nya nanti, begitu, di area ini butuh waktu juga untuk update, dia mengarah seperti ini langsung, begitu, dan dia akan membalas, baik Pak, gitu, baik, gitu, dia send, dan dia melakukan modifikasi di situ, klik di sini, kemudian dia akan menaikkan dindingnya sampai 3.000 terus, begitu. Nah, sudah selesai. Dan jangan lupa untuk send and receive. Oke, setelah send and receive di sana, kalau mau dikabarin lagi, Miss N akan mengabarkan saya, dia tinggal klik di sini 2 kali, sudah Pak, gitu. Coba dicek, gitu. Dia akan send, kemudian saya akan menerima message itu. Nah, ini dalam posisi yang masih belum terupdate, karena apa? Karena saya belum send and receive. Saya send and receive, dan ya, sudah. Sekarang sudah update, gitu, seperti itu. Dan jangan lupa, memang ada etika dalam berkomunikasi, say thank you, ya, kayak gitu, to Miss N, misalnya, begitu, dan berikutnya, gitu. Nah, saya kira begitu untuk koordinasinya, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya menginjak ke berikutnya, koordinasi model test detection, gitu. Silakan teman-teman. Monggo, Bu Lia. Ada pertanyaan? Jadi seperti yang bisa dilihat di chat, di kolom chat. Jadi kembali ditekankan bahwa pembagian tugasnya ini bukan berdasarkan lingkup keilmuan ya, sehingga tapi bagian dari bangunan. Jadi bisa zona, fungsi, lantai, dan sebagainya. Semua mahasiswa mengerjakan arsitektural dan semua yang melingkupinya. Jadi tidak ada pembagian per bidang gitu ya. Pembagian kerja berdasarkan ruang lingkup target pekerjaan mahasiswa, dan silakan dibuat schedule kerja dan juga PIC-nya. Gitu kira-kira. Apakah ada respon teman-teman atau apa yang ingin didiskusikan? Bapak Ibu sekalian, jika ingin diskusi dan juga ada yang ditanyakan. Jika tidak, mungkin bisa dilanjutkan ke yang berikutnya, Pak Irsan. Baik. Oke. Baik. Baik. Oke. Baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bicara masalah satu sistem bangunan, maka kita bicara multidisiplin. Di sana ada MEP, ada structure. Nah, sudah dijelaskan kembali bahwa adalah berdasarkan fungsi, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan struktur, bukan berdasarkan disiplin. Artinya masing-masing itu akan bertanggung jawab terhadap desain arsitekturalnya, terhadap MEP-nya, bertanggung jawab terhadap furniture-nya di sana. Nah, meskipun dikerjakan sendiri, kadang-kadang itu pun akan terjadi clash antara arsitektural, yang paling sering misalkan MEP. Misalkan kita akan lihat nanti di materi ini, bagaimana pipa itu menembus balok seperti itu. Nah, ini salah satu manfaat yang sangat terasa ketika kita mengimplementasikan BIM gitu ya dalam proyek perencanaan gitu. Maka kita bisa melakukan simulasi di awal, namanya simulasi clash detection gitu ya, atau tumbukan gitu. Artinya ada tumbukan antara elemen-elemen antar elemen, baik itu struktur dengan MEP atau struktur dengan arsitektur, sudah bisa diidentifikasikan di awal. Jika itu terjadi di fase ini dan teridentifikasi, maka di fase perencanaan kita akan jauh lebih mudah, lebih hemat
seperti itu. Nah, kalau kita membayangkan ketika ini terjadi di fase pelaksanaan, maka bisa jadi ternyata solusinya adalah ini di atasnya ada pipa, pipanya ternyata menyentuh balok di atasnya, begitu, kena balok di atasnya, sehingga ini solusinya adalah plafon ini harus diturunkan lebih rendah lagi sekitar 300. Ketika plafon ini diturunkan lebih rendah lagi 300, nah misalkan di sini kan harusnya pipanya ada di bawah gitu. Tetapi karena pipa itu punya elevasi, jadi sekitar 1% 1 sampai 2% gitu ya, kemiringan. Artinya tiap 1 meter panjang pipa itu akan turun sekitar 1 cm supaya bisa lancar airnya jalan gitu ya, apalagi itu kotoran ya gitu ya, kotoran padat gitu. Nah ini rekan-rekan bisa bayangkan dengan plafon seperti ini atau ceiling seperti ini kan nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman ya orang di bawahnya gitu. Nah, jadi ini memang harus dilakukan simulasi di awal dan dipikirkan sehingga dikoordinasikan. Solusinya adalah menambah L-nya mungkin seperti itu. Gitu. Ya. Oke, kita coba simulasi. Nah, ini simulasi yang mungkin agak menarik. Jadi kalau kemarin saya sampaikan kita bisa sebenarnya bekerja di satu platform, tapi saya akan coba tunjukkan bekerjanya dengan platform yang berbeda. Meskipun saya mencontohkan ini dengan BIM authoring yang sama, dengan ArchiCAD, tetapi pura-puranya ini akan dikerjakan oleh Revit. Namun bagaimana Revit itu bisa masuk filenya ke dalam ke dalam platform kita gitu, BIM authoring yang berbeda gitu. Masih ingat kemarin file untuk berkomunikasi apa? AFC ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, yuk kita contohkan ini. Kita coba ambil bagian ini biar lebih mudah. Sorry, di MEP. Oke. Di situ sudah ada fixture gitu. Saya kira ini fixturnya nanti. Jadi ketika kita bicara MEP nanti kita bicara fixture dan plumbingnya tetap dimunculkan gitu ya. Nah, ini kenapa melayang? Gitu, pasti tahu sebabnya karena ini adalah pelat lantai. Jadi gitu. Posisi pelat lantai, kemudian dia kenapa melayang di sini? Karena dia berada di atas finishing lantai, bukan di sini di bawah ini pas tepat di pelat lantai. Nah, ini juga harus diperhatikan rekan-rekan. Bagaimana teman-teman di sini juga bisa dengan tepat gitu ya untuk menyusun modelnya sesuai dengan kaidah struktur yang baik gitu. Kalau memang memakai struktur baja, ya silahkan pakai struktur baja gitu. Tapi dimodelkan dengan baik dan diposisikan dengan baik. Jangan sampai nanti ini plat lantai ada di atas begitu dan plat lantai digabung dengan finishing lantai gitu. Jadi kalau kita lihat gambar potongan di sini, oke, potongan BB misalnya begitu ya. Ya, kita lihat gambar BB. Nah, ini adalah plat lantai, namun di atasnya ada finishing lantai. Jadi jangan digabung plat lantai dan finishing lantai. Dan posisinya, kalau teman-teman tepat, plat lantai dengan balok itu akan sama gitu. Jadi gitu. Nah, kalau kamar mandi bagaimana? Jadi kalau kamar mandi nanti dia akan dikurangi sedikit finishingnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah finishing di atasnya. Saya coba matikan dulu ininya. Nah, ini finishing di atasnya seperti itu. Kemudian ini jauh lebih rendah di situ. Gitu. Nah, juga jangan lupa akan kelihatan ini 1:3, di atasnya 1:5 begitu. Kalau mau detail lagi nanti ini dibagi dua. Ini ada plaster, kemudian di sini acian gitu. Kalau nanti saya kira nanti Bu Lia akan ada workshop lagi untuk RAB. Jika diperlukan iya. Oke, baik gitu. Jadi kita belum bahas itu karena akan ada hubungannya dengan itu, Bu. Jadi karena output kita keluarannya kan salah satunya adalah RAB gitu. Jadi pekerjaan RAB kita jauh lebih ringan, lebih mudah, tetapi harus dari sisi modeling pun itu harus benar-benar akurat gitu. Nah, oke. Baik. Begitu rekan-rekan. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan clash detection. Ceritanya gitu. Kita punya seorang MEP engineer di sana. Nah, MEP engineer ini memakai Revit misalnya gitu. Tugasnya adalah membuat membuat modeling pipingnya seperti itu ya. Namun di sini dia bekerja dengan
menggunakan Revit, tapi pura-puranya ya gitu. Saya simulasikan menggunakan ini pura-puranya Revit ya, kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini adalah pipa yang didesain. Kita cukup mengirimkan file reference strukturnya. Kemudian dia akan mencoba untuk mendesain. Setelah dia desain seperti ini, kemudian dia hanya memunculkan apa namanya itu pipanya saja seperti itu. Kemudian dia file save as. Nah, di sini letak sistem koordinasinya. Kita hanya kalau ingin berkomunikasi dengan BIM authoring software apapun dengan metode BIM gitu ya, kita sebut dengan metode Open BIM, maka file save-nya adalah EFC di sana. Jadi kalau ada yang teman-teman dengan menggunakan memang terpaksa tidak bisa menggunakan apa namanya ArchiCAD untuk modeling MEP-nya, advance dalam Revit misalnya, begitu karena terbiasa dengan Revit, maka pakailah model ini gitu. EFC, kemudian simpan di satu foldering gitu. Nah, folder ini juga penting ya rekan-rekan. Jadi ada susunan folder nanti di akhir nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membuat foldering sistem terpadu dan ini disimpan di cloud-nya, di G Drive yang teman-teman buat gitu, G Drive grupnya gitu. Saya kira itu lebih baik. Seperti itu. Kemudian di save di sini saya kebetulan saya udah punya gitu ya, saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu ya. Namanya. Oke. Dan mungkin namanya bukan N tetapi AMR gitu untuk Amir gitu ya misalnya gitu ya. Jadi kita terpaksa nyewa Mr. Amir gitu misalnya untuk apa namanya untuk mengerjakan MEP-nya, kita save dalam bentuk IFC, kemudian kembali ke sini nanti. Kemudian di level 3 atau di level 2 gitu, saya harus memasukkan apa namanya komponen MEP itu. Nah, di sini sebenarnya bukan di rencana arsitektur ya, dia ada rencana sendiri di rencana MEP-nya di sini. Harusnya kita harus masukkan di sini gitu nantinya. Nah, sementara biar lebih mudah tervisualisasikan di rencana ini dulu. Caranya adalah file, kemudian external content, and then go to place hot link. Gitu. Kita memakai place hot link. Kenapa dengan place hot link? Karena kalau dengan place hot link, kalau terjadi perubahan di file tersebut, akan namanya sama, tempat penyimpanannya sama, gitu ya, nggak beda-beda, maka ini bisa kita lihat updating-nya, gitu ya. Gitu. Dia akan update, dia akan memberikan notifikasi tentang updating-nya, gitu. Nanti kita contohkan, kita layer ini misalkan kotoran padat, kemudian select module, kemudian new module from file, kita cari tadi di MEP tadi, dan EFC. Ini dia, select, kemudian select, dan place hot link. Kemudian di sini akan muncul embedded library, oke, dan dia asalkan referensinya sama, berarti ini sudah tinggal oke saja. Gitu. Nanti dia akan muncul sana. Oke. Ya, saya show all layer di situ karena nggak kelihatan gitu. Ya, ini dia muncul ya, begitu ya. Ini pipanya. Kemudian bisa kita lihat di MEP sini, ya itu sudah muncul. Gitu. Ya, sudah muncul. Ini EFC. Jadi kalau kasat mata kita sudah bisa menyatakan bahwa ini berantakan, ini bahaya ini. Masa pipanya nabrak balok gitu ya. Tetapi berarti ini harus diturunkan kan begitu ya. Nah, harus diturunkan. Kita karena dia tidak tergabung dengan BIM authoring yang sama, maka kita menggunakan metode lain dengan menggunakan cloud. Tapi saya tidak akan mengajarkan itu di sini dulu, menyampaikan itu di sini dulu, karena itu apa namanya kita coba, karena itu butuh waktu untuk setup ya, begitu ya. Tetapi paling tidak dengan WA lah gitu ya, dengan WA gitu, Pak, ini kayaknya harus diturunkan lagi sejauh 300 mili gitu atau 30 cm ke bawah begitu. Nah, kalau satu mungkin kelihatan enak gitu. Tapi bagaimana kalau itu sampai 9 lantai dan ada 4 masa bangunan? Apa iya kita akan mau keseluruhan dengan detail? Enggak kan? Maka diperlukan satu kegiatan namanya clash detection gitu. Satu langkah namanya clash detection. Di sini kita design, kemudian kita collision detection. Kita
melakukan uji tumbukan antar dua bagian gitu ya. Kalau ini kita langsung saja defaultnya pakai 3D dengan 3D. Semua elemen yang ada kita coba tumbuhkan. Kita lihat apa hasilnya. Kita cek di sini. Maka di sini ketika kita cek akan muncul di sini collection font ada 16 gitu. Kita continue. Dan dia akan markup tool akan muncul di sini. Kita lihat bagian mana saja. Tinggal kita klik class-nya. Oh, ini 1. Nah, yang ini 2. Ini 3 gitu. Ini 4 gitu ya. Di level pondasi ternyata ada 5. Oh, salah ternyata antara ini dan mana itu. Nah, gitu. Jadi ini sambil cek model juga ya, rekan-rekan. Ini yang bagian itu. Nah, jadi di sini akan kelihatan gitu ya. Tapi kita konsentrasikan kepada MIP-nya dulu di sana di bagian ini gitu. Jadi banyak sekali kelas di sana sehingga minta tolong dengan Mr. Amir supaya please Mr. Amir ini segera diturunkan sejauh 300 mm lebih rendah begitu. Konsekuensinya adalah kita akan merendahkan plafon. Nanti kita lihat plafonnya kena apa enggak ketika diturunkan 300 meter gitu. 300 meter, 300 mili gitu ya. Iya, 300 mili. Nah, karena sangat banyak sekali gitu. Ya, oke, Mr. Amir menerima itu. Ini adalah Revit-nya dia gitu ya. Kemudian dia ini kemudian dia akan coba turunkan Ctrl D gitu di sana. Dia turunkan 300 meter sesuai dengan arahan dari chief arsiteknya. Wah, jauh sekali gitu ya. Dan F5 kemudian jadi ketika dia akan mengekspor EFC-nya, pastikan hanya EFC plumbing-nya saja, jangan strukturnya. Nanti double nanti begitu ya. File, save as. Nah, di sini letaknya rekan-rekan ditimpa. Nah, ketika ditimpa, makanya namanya di sini MEP menandakan elemennya, Arayan itu adalah nama proyeknya, AMR adalah orang yang mengerjakannya, gitu ya, inisial orangnya, dan underscore WIP. WIP adalah work in progress. Jadi metode penulisan nama file pun penting gitu. Jadi jangan sampai filenya macam-macam. Kalau kita tambahkan sedikit di sini, VIP 1 oke, misalkan bismillah begitu, nggak akan terupdate semua sistem itu. Ya, jadi hati-hati. Jadi ditimpa saja di sini save. Yes. Oke. Kemudian saya menerima, saya akan ngecek, dia mengabarkan, kalau ini sudah advance, berarti dia akan memakai sistem cloud. Saya bisa manajemen isu di sana. Kalau ini pakai HP, via WA langsung juga bisa. Oh, dia sudah update. Saya akan cek di sini. File, kemudian external content, dan hotlink module manager. Kalau rekan-rekan lihat, di sini ada tanda pentungan di situ. Itu artinya modified. Sudah dimodify filenya. Jangan lupa reserve. Itu. Klik di sini dan update. Oke, dan oke. Iya, kita akan lihat nanti bagaimana prosesnya. Send and release. Di situ. Ya, sudah turun ya, kelihatannya begitu ya. Kita mungkin kita akan buat cek baru lagi nanti sana. Sini, kemudian kita tes lagi, edit, kemudian file, external content, dan design, kemudian collision detection, kita cek lagi. Cek. Ternyata ada 12. Bagian mana lagi nih? Ternyata ada 1 di sini di level fondasi menerus, di level plat fondasi, dan di level atap. Tapi di level lantai 3 nggak ada. Berarti aman ya di sini ya. Gitu ya. Coba kita lihat di sini yang bagaimana di level fondasi pasti di bawah. Di plat fondasi pasti di bawah. Kemudian di level atap, mungkin kita lihat, ya bagian ini. Nah itu dia. Nah, oke, gitu. Sehingga antara EP dan strukturnya ini aman, kurang lebih begitu. Oke, saya akan hapus lagi. Iya. Nah, saya kira begitu nanti untuk proses koordinasi. Nah, sekarang kita lihat ketika saya update lagi ini trim all di sana, show all layer, kita lihat efeknya kepada desain secara keseluruhan. Apakah itu akan nabrak macam-macam nantinya? Oh sorry, gitu. Kita lihat di sini.
Nah ini ada lubang misalnya begitu tiba-tiba. Ya, artinya harus dipikirkan dengan masa ada tiba-tiba ada lubang, harusnya dimiringkan dulu, oke? Dimiringkan dulu ke sini, kemudian baru dikasih bracing misalnya begitu ya. Dan kita lihat di sini di tengah-tengah, oh ternyata aman, oh nggak aman, kita lihat. Nah seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah ini ada punyanya siapa ya? Misalkan ini di lantai 2, oh di lantai 2 adalah punya saya gitu ya. Karena kita lihat di sini di apa namanya di rules-nya saya yang bertanggung jawab terhadap lantai 2, maka saya juga yang harus melakukan modifikasi di lantai 2 ini gitu. Tapi saling mengingatkan aja kalau misalkan Miss N atau Mr. Stephen yang menemukan itu dan dia menchat saya begitu, Pak, tolong ini agar diperbaiki. Oke, saya terima chatnya, kemudian saya lakukan ini, saya cek dulu so reservation by user. Oh, sudah saya miliki. Kemudian saya Ctrl D, saya akan turunkan kurang lebih sejauh mungkin sekitar 150 gitu. Dan saya kembalikan lagi dan saya send and reserve gitu. Ya. Baik. Secara untuk masalah MIP mungkin sudah selesai, tapi menimbulkan masalah-masalah yang baru. Apa saja? Berarti ini harus komponen yang lainnya harus diturunkan lagi. Kemudian pintunya ini harus diturunkan lagi seperti itu. Karena pintunya nggak bisa jalan nih kalau kena plat apa ininya apa sailingnya. Oke. Ya. Dan begitu. Saya kira sudah cukup waktunya ya Bu ya. Iya, sangat singkat sekali. Saya kira begitu. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan sebelum buka puasa nih, gitu. Jadi, 2 pertanyaan. Pak Tony merespon atau ada pertanyaan? Iya, monggo. Silakan. Itu juga cukup concern terhadap ini. Jadi untuk kedepannya mahasiswa lebih menguntungkan untuk menggunakan operating system Revit atau tetap ArchiCAD ya, menimbang di luaran sana masih dominan menggunakan CAD. Mungkin direspon cepat Pak Irsan, walaupun baik. Ini sudah dibahas. Oke, ya. Saya kira akan lebih menguntungkan untuk tetap menggunakan BIM authoring software Pak, baik itu Revit maupun ArchiCAD gitu. Dan kan ditetapkan sehingga ini harus segera digunakan gitu. Jadi semua akan berbasis BIM, ya. Ya, baik, terima kasih responnya Pak Irsan. Saya rasa karena waktunya juga sudah sangat mepet dengan waktu. Iya, seharusnya jam lagi ada waktu kita bisa sesi tanya jawab ya, mohon maaf gitu. Terima kasih sekali sudah sharing. Saya rasa ada 3 hal penting yang sudah dibahas hari ini, yaitu tentang tahapan-tahapan dalam BIM collaboration. Yang pertama kita bisa registrasi member seperti di workshop lalu, kemudian ada setup project, relokasi, layering system, GUI dan lain sebagainya, foldering system, working time ya. Kemudian yang kedua share project. Dan selain itu kita juga belajar tentang IFC lebih detail lagi ya. Kemudian juga tentang clash detection ini yang saya rasa mahasiswa kita harus lebih responsif terhadap clash detection ini. Iya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali Pak Irsan sebagai narasumber. Ya, sama-sama Bu Lia, Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Tony juga dan Bapak Ibu lain dan juga para mahasiswa yang sudah bergabung di workshop kita hari ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat di menuju berbuka ini beberapa detik menuju waktu iftar. Iya. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan menjadi amalan baik bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bu Lia, ini dan rekan-rekan Bapak Ibu juga sekalian gitu. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kekurangan gitu. Selamat berbuka puasa dan tetap sehat, tetap semangat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temuan kita akhiri. Terima kasih. Pak.